Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Putri Asyarkawi. Saya akan berbagi tentang berbagai macam kehamilan. Untuk itu buat teman-teman semuanya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Nah, teman-teman, kehamilan itu terbagi dua, kehamilan normal dan kehamilan abnormal. Apa itu kehamilan normal? Kehamilan normal itu ialah suatu janin yang tumbuh atau berkembang dengan baik dan sehat. Kehamilan abnormal itu terbagi kepada tiga, kehamilan black ovum, kehamilan ektopik, dan kehamilan anggur. Kehamilan black ovum itu sering kita sebut dengan kehamilan kosong atau janin tidak berkembang. Nah, ini untuk kehamilan black ovum biasanya terjadi karena kelainan kromosom. Bisa jadi sel telur atau sel sperma yang telah dibuahi itu kualitasnya kurang bagus. Nah, kehamilan ektopik itu ialah kehamilan yang di luar kandungan atau di luar rahim. Nah, kehamilan ini bisa terjadi ketika sel telur atau sel sperma yang dibuahi tidak menempel pada dinding rahim, tetapi menempel di organ tubuh lainnya, seperti misalnya di cervix atau di tuba fallopi atau di indung telur. Nah, seperti itu. Jadi kehamilan ektopik itu tidak tumbuh atau tidak menempel pada rahim, tetapi dia menempel di luar rahim. Nah, yang ketiga yaitu kehamilan anggur. Kehamilan anggur ini ialah ini juga jarang terjadi ya. Kehamilan anggur ini dia berbentuk anggur, bulat kecil, dan dia menempel di rahim itu sangat banyak. Nah, itu namanya kehamilan anggur. Kalau kehamilan normal dia hanya menempel satu telur. Nah, kalau kehamilan anggur ini dia seperti anggur tapi dia banyak. Nah, jadi pada kehamilan saya kemarin, saya itu dinyatakan kena kehamilan black ovum. Jadi teman-teman, kehamilan normal dan kehamilan abnormal ini tanda-tandanya sama dan gejalanya juga sama. Yang terjadi adalah positif. Yang terjadi adalah positif saat dites PEG, mual, muntah, implantasi, sering buang air kecil, lemas, demam, dan sebagainya. Kondisinya sama seperti kehamilan normal, akan tetapi berbeda dengan yang abnormal karena tidak berkembang, seperti itu. Jadi pada kehamilan pertama saya kemarin saya dinyatakan black ovum. Nah, di sini ini USG pertama saya. Ini saya USG itu pertama kata dokternya dia melihat janin saya tidak berkembang karena kelainan kromosom, atau dokter juga bilang mungkin sebelumnya saya dan suami itu makannya tidak dijaga, jadi bisa faktor makanan juga, jadi sel sperma atau sel telurnya tidak bagus. Dan dokternya kemarin nanya juga kepada suami, apakah bapak merokok? Suami saya tidak merokok. Nah, kalau untuk makanan kami memang tidak menjaga makanan karena pada saat hamil kemarin juga kami ya makan seperti biasa, tidak ada dijaga-jaga makanan karena kan memang waktu saya baru nikah itu memang kami tidak ada program, jadi kami sama sekali tidak tahu, dan alhamdulillah memang kami cepat dikasih Allah. Tapi ternyata anak kami tidak berkembang
dikarenakan kelainan kromosom, salah satunya faktor makanan. Nah, itu menurut dokter. Yang kedua, saya USG lagi. Ini saya USG, teman-teman bisa lihat nih, di dokter Abdul Hadi ya, ini juga terkenal di Jalan Platina. Terus ini dokter juga mengatakan saya blackhead ovum ya teman-teman. Nah ini dia seperti ini. Dokter di sini bilang dokter hanya melihat segumpal darah di sini. Tapi biasanya usia kandungan saya ini pada saat itu jalan 3 bulan. Nah, biasanya kata dokter ini sudah ada bentuknya di ini kantung rahim kita. Nah, di sini ada janin kita biasanya, tapi dokter hanya melihat yang berkembang itu hanya kantung rahim saya saja. Akan tetapi janin saya tidak berkembang atau blackhead ovum. Nah, dokter saat itu menyarankan untuk dikuret atau pilih obat salah satunya karena memang tidak bisa dipertahankan. Kalau kehamilan abnormal ini teman-teman memang tidak bisa dipertahankan karena kalau dipertahankan akan berbahaya untuk diri kita karena janinnya pun tidak berkembang. Nah seperti itu kehamilan abnormal dan kehamilan normal. Jadi untuk para bumil-bumil yang di luar sana, jagalah kondisinya, jagalah makanannya. Pas saya meminum obat itu plasenta keluar dan segumpal daging itu keluar. Cuman dia tidak berbentuk seperti yang dokter bilang. Dokter hanya melihat segumpal darah. Nah, itu dia. Segumpal darah itu yang berbentuk seperti daging kenyal-kenyal itu pada saat saya keguguran. Nah, jadi kalau anak kita berkembang terus keguguran di usia 3 bulan kata dokter, nah itu pasti sudah berbentuk. Tapi namun saya kemarin itu tidak berbentuk, dia hanya segumpal daging kenyal-kenyal dan plasenta yang berwarna putih. Nah teman-teman, ini tadi tuh penjelasan dari dokter tentang kehamilan abnormal saat yang saya alami di kehamilan saya pertama kemarin. Tapi menurut saya anak saya tidak berkembang itu ya satu mungkin memang sudah takdirnya, yang kedua pada saat itu saya memang tidak menjaga ya karena dalam hal tidak menjaga itu seperti ya ngajar satu harian juga, terus kurang istirahat lah. Nah dan memang kurang dijaga juga pada saat itu, makanan saya juga kurang dijaga. Baik, itu saja teman-teman dari saya. Semoga kalian semua dapat mengambil manfaat dari video saya ini. Terima kasih.